Utsman bin Affan bercerita. Yang kisah ini, di dalam kisahnya terdapat 3 orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, setiap para nabi dan rasul, setelah para nabi dan rasul. Di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan mengatakan, "Baina ana jalisun, marra alayya Umar radhiyallahu anhu, fasallama alayya, falam arud alaihi salam." Atau falam ashur. Suatu hari ana sedang duduk-duduk, kata Utsman bin Affan, lewat Umar bin Khattab, salam kepadaku, bilang kepada Utsman, "Assalamualaikum." Falam ashur, tapi ana tidak merasa, kata Utsman. Umar bin Khattab karena merasa salamnya tidak dijawab, ada sesuatu yang salah kepada seorang Utsman ini, yang salah Utsman. Ana salam kok tidak dijawab. Ya. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakr radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar merasa ada yang aneh, pergilah Umar kepada Abu Bakar Siddiq. Ketok rumahnya Abu Bakar, dicari Abu Bakar. Untuk apa? Untuk bercerita bahwasanya barusan ana lewat di depannya Utsman, ana salam tapi Utsman tidak jawab. Yang mana pada waktu itu Abu Bakar Siddiq sudah menjadi khalifah, berarti Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Katanya Umar, "Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yaruddu alaihi salam." Apakah ada sesuatu yang membuat engkau takjub, wahai Abu Bakar? Barusan ana lewat di depannya Utsman, ana salam sama beliau tidak dijawab. Abu Bakar merasa juga ada yang aneh. Kok bisa Utsman bin Affan, siapa yang tidak kenal sama Utsman bin Affan? Orang yang baik, orang yang dikenal pemalu, sampai dikatakan oleh Rasulullah, ya, apakah aku tidak boleh malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salam tidak dijawab. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu. Ayo kita datengin Utsman. Akhirnya mereka berdua berjalan pergi ke Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sampai di depannya Utsman, akhirnya mereka salam berdua, ya, "Assalamualaikum." Ya, dijawab sama Utsman, "Waalaikumsalam, silahkan ya duduk." Akhirnya Abu Bakar bilang, "Barusan," kata Abu Bakar, "Ja'ani akhuka Umar bin Khattab." Ya, saudaramu ini Umar bin Khattab barusan datang kepadaku. Beliau bilang, beliau barusan lewat di depanmu, salam, dan oleh kamu tidak dijawab. Engkau tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab, wahai Utsman. Malladzi hamalaka ala hadha? Atau malladzi hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu seperti itu? Kenapa tidak jawab salam? Lihat jemaah, urusan salam jemaah. Salam tidak dijawab, lapor. Ada apa? Kenapa? Ini urusan salam jemaah. Ya, Rasulullah bilang, "Afshus salam bainakum." Ya, sebarkanlah salam di antara kalian semua. Ya, ada orang salam tidak dijawab, diurus sama Umar. Ada apa? Kok tumben? Ini bukan perkara kecil, perkara besar, tapi sama kita dianggap enteng. Ya. Ini poin pertama yang mau kita petik di sini. Akhirnya dijawab oleh Utsman bin Affan saat ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa kamu tidak jawab salam?" Katanya Utsman, "Ma fa'altu." Tidak mungkin ana seperti itu, kata Utsman. Umar datang salam ana tidak jawab, mustahil, tidak mungkin. "Ma fa'altu." Aku tidak pernah berbuat seperti itu. Faqala Umar, "Bala wallahi laqad fa'alta." Demi Allah engkau seperti itu tadi. Ya, katanya Utsman, "Wallahi ma sya'artu." Katanya Utsman, "Demi Allah ana tidak merasa." Ini demi Allah, yang ini demi Allah jemaah. Ya. Akhirnya Abu Bakar menengahi. Ya. Katanya Abu Bakar, "Ya, shadaqa Utsman." Utsman benar. Ya, Utsman jujur. Kenapa demikian? Laqad syaghalaka an dzalika amrun. Sepertinya ada satu masalah yang sedang engkau pikirkan, wahai Utsman. Apakah Utsman bin Affan seperti itu? Katanya Abu Bakar, "Sepertinya ada sesuatu yang membuat engkau berat, wahai Utsman. Akhirnya engkau tidak sadar ada orang yang salam." Katanya Utsman, "Betul engkau wahai Amirul Mukminin, betul engkau wahai Abu Bakar." Ya. Akhirnya Abu Bakar bilang, "Kasih tahu ana apa masalahnya." Subhanallah. Ya. Tidak jawab salam, ada sesuatu yang menyibukkan kepalanya seorang Utsman. Ditanya, "Kenapa? Ada apa? Ceritain ke kita."
Kira-kira apa jamaah? Ya, urusan uang, Utsman itu termasuk orang yang paling kaya dari para sahabat Nabi. Kenapa? Ribut sama istri? Ya. Istrinya Utsman itu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2. Anda yakin Utsman diuji sama istrinya? Enggak. Ya. Utsman itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah berkali-kali jamaah, bukan cuma 1 kali. Akhirnya ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Utsman, kenapa? Apa masalahnya?" Akhirnya sama Utsman dibuka. Katanya Utsman, "Tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr." Allah telah mewafatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya kepada Nabi gimana caranya selamat di akhirat besok. Allahu akbar. Jadi Utsman ini takut besok hadapan Allah gak selamat beliau. Masuk surga iya, tapi takut diazab dulu. Ini yang ditakutkan oleh Utsman bin Affan. Kepikiran gimana caranya. Masuk akal tuh enggak jamaah? Itu kan kita gak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Kita amalan sedikit, sedekah sedikit, sholat seperlunya, bahkan banyak yang gak sholat. Bahkan sholat Jumat ditukar sama uang 50.000 jadi kurir nganterin barang, gak sholat Jumat. Terus kita yakin kita masuk surga, padahal seorang Utsman bin Affan takut tak selamat di hadapan Allah besok. Siapa kita jamaah? Saat Abu Bakar mendengar Utsman punya masalah seperti itu, ternyata itu yang memberatkan Utsman bin Affan. Abu Bakar akhirnya jawab. Pertanyaan yang ada di dalam dirinya Utsman yang belum terjawab ini, ternyata Abu Bakar tahu jawabannya. Subhanallah. Abu Bakar bilang, "Laqad sa'altuhu an dzalik." Ana sudah tanya sama Rasulullah apa yang ada di pikiranmu itu. Ya, karena setiap ulama, semua ulama sepakat manusia yang paling faham sama agama Islam ini adalah Abu Bakar Siddiq. Meskipun mungkin beliau tidak banyak riwayatnya karena beliau sibuk menjadi khalifah ngurus kaum muslimin, jadi kita temui sedikit ya, hadis-hadis yang diriwayatkan langsung oleh Abu Bakar Siddiq. Bukan berarti beliau tidak faham sama agama ini jamaah. Laqad sa'altuhu an dzalik. Ana sudah tanya, kata Abu Bakar. Saat Abu Bakar ngomong seperti itu jamaah, Utsman itu berdiri, dipegang Abu Bakar. Katanya Utsman, "Memang engkau lebih pantas untuk tahu itu, hai Abu Bakar." Karena Utsman tahu Abu Bakar itu dekat sama Rasulullah SAW. Kasih tahu ana apa jawabannya. Apa kata Rasulullah SAW? Gimana caranya selamat di akhirat? Katanya Abu Bakar Siddiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qabila minni kalimatan allati aradtu ala ammi." Siapa yang mau menerima dariku kalimat yang aku paparkan, yang aku tawarkan kepada pamanku. Siapa? Abu Thalib. Kalimat apa para jamaah? La ilaha illallah. Man qabila minni kalimatan allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku dan dia mau mengucapkannya, maka itu akan menjadi keselamatan buat dia kelak di akhirat. Kalimat apa jamaah? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini ya, kita tahu bahwasanya betapa dahsyat makna tauhid dalam kehidupan seorang hamba. Betapa dahsyat kata la ilaha illallah. Meskipun banyak sekarang kaum muslimin bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi wiritan 10.000 kali satu hari la ilaha illallah, tapi mereka tidak tahu konsekuensinya la ilaha illallah. Sehingga masih banyak dari mereka pergi ke dukun. Suka sama perempuannya ditolak, pergi ke dukun, dikasih buhul, dikasih santet dan lain sebagainya. Apakah itu la ilaha illallah? Bikin acara besar, konser sana, konser sini, sudah maksiat, tak datangin lagi kesyirikan, panggil pawang hujan supaya tidak hujan. Apakah itu la ilaha illallah?
Apa itu jamaah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala.